Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mutakin, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Blora, angkatan 39, golongan 3, nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi di instansi saya, yaitu SDN 1 Lumurjo. Semoga laporan aktualisasi dan habituasi ini bermanfaat bagi sekolah saya dan bermanfaat untuk teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 1. Membuat RPP. Untuk tahapan yang pertama, saya membuat materi sesuai dengan silabus. Pada tahapan ini, saya mencari referensi terkait materi pembelajaran. Saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kinerja terbaik, serta dedikasi yang tinggi. Dan saya lakukan dengan cara inovatif sehingga dapat menghasilkan materi pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan agenda 3, dalam mencari referensi terkait materi pembelajaran, saya meningkatkan profesionalitas sehingga tugas dan fungsi guru dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam mencari referensi terkait materi pembelajaran, saya menggunakan sarana internet melalui akun Belajar ID ataupun Guru Berbagi. Yang kedua, saya membuat draft RPP. Pada tahapan membuat draft rencana pelaksanaan pembelajaran, saya melakukannya dengan kualitas terbaik, dengan mengembangkan kreativitas dan memperhatikan keselarasan antara model yang akan digunakan dengan kondisi siswa, hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, saya menyusun draft RPP. Saya meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik dan pelayan publik yang baik. Dalam penyusunan draft RPP, saya mencari referensi dari web Dapodidak Semen. Tahapan ini saya dapat menyusun draft RPP sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara ramah, bekerjasama dengan mentor, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Mentor memberikan perbaikan tiada henti, dan saya melaksanakan hasil arahan mentor dengan konsisten dan akuntabel. Untuk keterkaitan agenda 3, saya melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik dengan membuat RPP tersebut sesuai dengan kurikulum, menguasai IT, menggunakan media digital berupa laptop, dan mengembangkan RPP tersebut sesuai kurikulum yang berlaku saat ini. 4. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan arahan mentor yang saya lakukan dengan cermat serta penuh tanggung jawab. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan cara meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik dengan membuat RPP tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam membuat RPP, saya mencari referensi dari google.com melalui web Belajar ID dan mengembangkan RPP tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kegiatan 2. Membuat media pembelajaran berupa papan pecahan. Untuk tahap yang pertama, membuat konsep pembuatan media pembelajaran papan pecahan. Pada tahap ini, membuat konsep media pembelajaran berupa papan pecahan, saya menggunakan referensi dari internet melalui web dengan kinerja terbaik dan mengembangkan kreativitas. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, sesuai dengan kompetensi sebagai guru, saya membuat konsep media pembelajaran berupa papan pecahan dengan inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait media pembelajaran berupa papan pecahan. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait media pembelajaran berupa papan pecahan yang dilakukan secara ramah, bekerjasama dengan mentor, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Mentor memberikan perbaikan yang tiada henti, dan saya melaksanakan hasil arahan mentor dengan konsisten. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait media pembelajaran berupa papan pecahan. Saya berkonsultasi dengan profesional dan berwawasan global. Tahap 3 yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran berupa papan pecahan. Pada tahap ini, saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran berupa papan pecahan dengan mempertimbangkan kualitas bahan yang akan digunakan agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, saya menyiapkan alat dan bahan dengan penuh tanggung jawab dan mengembangkan kreativitas sebagai ASN yang profesional serta berwawasan global.
Tahap 4. Membuat alat peraga pembelajaran berupa papan pecahan. Pada tahap ini saya membuat alat peraga pembelajaran berupa papan pecahan dengan tanggung jawab dan kinerja terbaik serta berintegritas tinggi. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, sesuai kompetensi guru profesional, saya membuat media pembelajaran berupa papan pecahan dengan inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Dan saya mencari referensi terkait media pembelajaran berupa papan pecahan menggunakan mesin pencari Google maupun referensi dari guru berbagi di aplikasi SIMPK. Kegiatan 3. Pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Tahap yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang dilakukan secara ramah kerjasama dengan mentor, membangun lingkungan kerja yang kondusif, serta memberikan perbaikan yang tidak henti. Dan saya melaksanakan hasil arahan mentor dengan konsisten. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, saat melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, saya meningkatkan profesionalitas dengan cara berinovasi dan berkreativitas, kemudian menggunakan IT dan media digital berupa laptop untuk mengembangkan pembelajaran tersebut sesuai dengan kurikulum. Tahap 2. Menyiapkan materi dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini saya menyiapkan materi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, kinerja terbaik, serta dedikasi yang tinggi agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terkaitan dengan agenda 3, saya menyiapkan materi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan profesional serta berwawasan global, dan saya mencari referensi terkait materi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan mesin pencari Google, situs web belajar ID dari Kemendikbud. Tahap yang ketiga, menampilkan video materi pembelajaran melalui LCD proyektor. Pada tahap ini saya menampilkan video materi pembelajaran melalui LCD proyektor dengan penuh tanggung jawab, kinerja terbaik, serta dedikasi yang tinggi agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terkaitan dengan agenda 3, saya menampilkan video materi pembelajaran melalui LCD proyektor dengan penuh tanggung jawab dan mengembangkan kreativitas sebagai ASN yang profesional serta berwawasan global. Tahap 4. Melaksanakan pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Pada tahap ini saya melaksanakan pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dengan tanggung jawab dan kinerja terbaik serta berintegritas tinggi. Terkaitan dengan agenda 3, sesuai kompetensi guru profesional, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dengan inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Saya mencari referensi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, menggunakan mesin pencari Google, YouTube, maupun referensi dari guru berbagi di aplikasi SIMPK. Kegiatan 4. Pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan model PBL. Tahap yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan model PBL yang dilakukan secara ramah bersama dengan mentor, membangun lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan perbaikan tiada henti. Dan saya melaksanakan hasil arahan dari mentor. Terkaitan dengan agenda 3, saat melakukan konsultasi dengan mentor, pembelajaran menggunakan papan pecahan dengan model PBL yang meningkatkan profesionalitas bagi pendidik dengan berinovasi dan kreativitas dengan model PBL hingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan. Tahap 2. Menyiapkan media pembelajaran berupa PPT yang terhubung dengan LCD proyektor. Pada tahap ini saya menyiapkan media pembelajaran berupa PPT yang terhubung dengan LCD proyektor dengan penuh tanggung jawab, kinerja terbaik, serta dedikasi yang tinggi agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terkaitan dengan agenda 3, saya menyiapkan media pembelajaran berupa PPT yang terhubung dengan LCD proyektor dengan profesional serta berwawasan global. Tahap 3. Menyiapkan media pembelajaran berupa papan pecahan. Pada tahap ini saya menyiapkan media pembelajaran berupa papan pecahan dengan penuh tanggung jawab, kinerja terbaik, serta dedikasi yang tinggi agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terkaitan dengan agenda 3, saya menyiapkan media pembelajaran berupa papan pecahan dengan penuh tanggung jawab
dan mengembangkan kreativitas sebagai ASN yang profesional. Tahap 4. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL. Pada tahap ini saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dengan penuh tanggung jawab dan kinerja terbaik, tetap berintegritas tinggi. Berkaitan dengan agenda 3, sesuai kompetensi guru profesional, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dengan inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Dan saya mencari referensi terkait pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL menggunakan mesin mencari Google maupun referensi dari guru berbagi di aplikasi SIM PKB. Tahap 5. Melaksanakan evaluasi pembelajaran. Untuk tahap yang pertama, saya membahas soal evaluasi. Dalam kegiatan ini, saya membahas soal evaluasi dengan kinerja terbaik dan berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Terkait agenda 3, penilaian hasil belajar peserta didik adalah tugas dan fungsi guru secara profesional dalam pelaksana kebijakan publik, karena sebagai guru wajib mengevaluasi terhadap hasil pembelajaran. Dan saya mencari referensi terkait soal evaluasi menggunakan mesin mencari Google dengan memanfaatkan web Dapodidasmen. Untuk tahap 2, saya membuat instrumen penilaian. Dalam tahapan ini, saya membuat instrumen penilaian dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Berkaitan dengan agenda 3, membuat instrumen penilaian adalah tugas guru dan fungsi secara profesional dalam pelaksana kebijakan publik, karena sebagai guru wajib membuat instrumen penilaian. Dan saya mencari referensi terkait instrumen penilaian menggunakan mesin pencari Google dengan memanfaatkan web Dapodidasmen. Terlaksananya proses evaluasi pembelajaran dengan lancar, integritas, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk tahap yang keempat, saya melaksanakan penilaian dengan penuh tanggung jawab dan mengapresiasi hasil penilaian dengan dedikasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri selaku mentor dari Bapak Arif Nur Murtakim SDN 1 Morjo sangat mendukung kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini karena benar-benar membantu proses pembelajaran yang mana memang diperlukan inovasi-inovasi dalam proses kegiatan mengajar, dan yang nantinya kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi untuk sekolah dan masyarakat setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar dengan Pak Arif, pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Terima kasih Pak Arif. Saya senang belajar dengan Pak Arif, pembelajaran yang asik dan menyenangkan.